Tapi saya boleh merespon dulu judulnya malam hari ini, kan ini bagus sekali. Ini Tangerang yang Tangsel yang cerdas, religius dan modern. Sebenarnya kalau kita pakai epistemologi dan pemahaman sosial, judulnya satu tok bisa. Tangsel yang cerdas tok nanti akan sampai ke modern dan religius. Tangsel yang religius tok udah cukup, karena pasti modern, pasti cerdas kalau religius. Juga Tangsel yang modern tok saja cukup juga, karena kalau Anda modern tidak lucu, tidak rasional kalau Anda tidak religius, dan modernitas tidak bisa dicapai kecuali oleh kecerdasan. Jadi sebenarnya kita itu hidup ini muter-muter. Jadi sebenarnya sama aja tiga itu. Nah, maka malam hari ini kita praktekkan bersama. Kalau kecerdasan itu kan akurasi di dalam melihat sesuatu, berikutnya sesuatu yang belum pernah dilihat. Cerdas adalah kalau Anda menemukan sesuatu yang sebelumnya belum dilihat, itu cerdas. Nah, dalam agama namanya ijtihad. Ijtihad itu selalu berjihad untuk berjuang menemukan sesuatu yang baru. Maka modern adalah hasil dari tahap-tahap kecerdasan. Maka bahasa Arabnya al-mutajadid, sesuatu, jadi kata jadid baru, mujadid pembaharu, mutajadid selalu diperbaharui, kan gitu. Maka dan itu sifat modernitas adalah sesuatu selalu diperbarui, dari KTP menjadi eKTP, dari cash bayar tol menjadi e-tol, dari pokoknya ada pembaruan terus-menerus. Dan religiusitas adalah ketika Anda terus-menerus bergerak memakrifati sesuatu. Memakrifati itu artinya, makrifat itu mencerdasi sebenarnya. Makrifat itu dari kata, jadi gini, nyun sewu kalau pakai tataran-tataran ya. Yang pertama itu majelis tadarus atau tadris. Urusannya adalah mengenali dan menghafalkan. Maka madrasah namanya, tempatnya namanya madrasah. Ya. Karena urusannya tadris, tadarus. Tadris itu bareng, tadarus ke dalam. Kemudian dari majelis tadris, madrasah tidak cukup. Mestinya kalau pakai parameter saya, yang SDMI itu madrasah, tapi yang SME udah bukan madrasah lagi, dia sudah taklim. Ya. Jadi sudah, kalau ini madrasah, ini kalau taklim berarti maklamah. Jadi kalau SD itu madrasah, SMP maklamah, ya. Nanti SMA ma'rofah. Jadi kalau tadris itu mengenali, menghafalkan. Kalau maklamah itu mencoba memahami per yang dia kenal, dia hafalkan. Itu kalau ma'rofah, mendalami. Jadi irfan, arafah ya'rifu irfanan. Sesuatu yang engkau ketahui secara spesifik. Engkau dalami, engkau ketahui keluasannya dan seterusnya. Maka namanya SMA itu ma'rofah. Sesuatu tempat lab atau forum atau halakoh di mana seseorang diajak, murid-murid diajak untuk memperdalam sesuatu. Nah, pendapatan dari ma'rifah adalah makrifat. Dari makrifat itu ada yang punya arti muluk-muluk, ketemu Allah pakai serban, terus ketemu malaikat Jibril pakai peci kayak Pangeran Diponegoro, atau ketemu malaikat Israel pakai belangkon dan seterusnya itu ya. Itu makrifat begitu, oke aja, saya tidak masalah. Cuman makrifat itu sederhana. Dari belum tahu Anda menjadi tahu. Dari tahu sedikit menjadi tahu banyak. Dari tahu dangkal menjadi tahu mendalam. Ya, Anda dengan istri Anda, dengan suami Anda tiap hari meningkat makrifatnya. Setahun pertama lebih mengenali istri, setahun kedua lebih mengenali lagi, terus dikenali sampai tinggi makrifat Anda di dalam berumah tangga atau bersuami istri. Nanti kalau sudah mahasiswa, sudah universitas, namanya makdabah. Makdabah itu dari kata adab, adaba yu'adibu. Jadi Anda memberadabkan diri Anda, memberadabkan lingkungan Anda. Jadi kalau sudah mahasiswa itu sudah belajar KKN. KKN itu kuliah kerja nyata, maksudnya ya. Sudah belajar untuk mempraktekkan semua yang diketahui sejak madrasah, maklamah sama ma'rofah, kemudian diwujudkan, dimanifestasikan, diejawantahkan, diaplikasi, ya, untuk menjadi peradaban. Nah, peradaban itu kan sesuatu yang semula hanya menjadi pengetahuan, ditingkat menjadi ilmu, ditingkat menjadi pendalaman, ditingkatkan lagi menjadi kenyataan atau aplikasi, kan gitu. Nah, aplikasi itu WA, BBM, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini jelas. Maka saya kira judul ini sangat tepat, dan saya
tidak banyak saya melihat ada pemimpin-pemimpin kabupaten atau kota madya yang punya kecerdasan seperti yang tercermin dari judul pada malam hari ini. Sehingga saya minta Anda tepuk tangan khusus untuk judul malam hari ini. Dan itu memang satu famili, Mas, cerdas, modern, religius itu satu famili. Gitu. Nggak mungkin Anda religius kalau tidak cerdas, tidak mungkin cerdas kalau tidak modern, nggak mungkin modern kalau tidak religius, dan seterusnya. Pokoknya itu satu famili, gitu ya, satu lingkungan nilai. Oke, teman sekalian. Oleh karena itu gini, pertama saya ingin mengingatkan, ini kan bukan semua orang Islam, kan Tangsel ini kan semua agamanya bermacam-macam, sukunya bermacam-macam. Kalau saya boleh tahu, karena saya belum melihat sensus penduduk ya, kalau ngomong suku, kira-kira Tangsel ini yang paling banyak, yang aslinya Betawi dan Sunda. Terus tapi yang pendatang Jawa banyak, jumlahnya lebih banyak daripada asli. Wah, berarti agak penjajah Jawa ini. wah, rare gitu ya. Oke, tapi karena ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, maka kita bisa mengelaborasi itu tidak sebagai penjajahan, tapi sebagai kebersamaan untuk menyejahterakan secara seimbang satu sama lain. Kira-kira gitu ya. Karena sudah lama tinggal di sini, termasuk yang dulu Sultan Agung menyerang Belanda, dulu kan juga ada yang ke Kerawang, ada yang ke sini tinggalnya. Jadi sebenarnya kalau diurut-urut Mas, sebenarnya Jawa Sunda itu ya sama. Kalau diurut-urut ke belakang ya, yang disebut Sundaland dulu itu ya semua yang ada di Pulau Atlantis dari India sampai ke Timor. Itu semua satu pulau dulu, tapi enggak usah cerita itu, nanti saya jadi ilmuwan, enggak usah lah. Nah, jadi Sunda itu sebenarnya ya termasuk orang Jawa. Sementara kalau Anda pakai orang Jawa, itu ya termasuk orang Sunda, orang Melayu. Jadi itu jangan bertengkar. Itu cara ngelihat aja. Kalau bahasa Indonesia ayam, Mas. Kalau bahasa Sunda, ayam. Kalau Jawa, bete. Oke. Kalau bunyi ayam di Sunda, enggak, kayak yang jantan. Kalau keluruk itu loh apa? Berkokok. Kukuruyuk Jawa rek. Kongkorongkong. Kongkorongo. Jawa ono sing kukuruyuk, ono sing kukurukuk ya. Kalau Madura, oh Madura ini yang paling asik. Kukurunu. Madura. Ini saya kira kalau Pasundan menurut Bimbo kan ketika Tuhan tersenyum, terciptalah Pasundan, kan gitu. Ketika Tuhan tertawa terpingkal-pingkal, terciptalah Madura. Nah, gitu. Bagaimana wong lagu nasional ambil suaranya Grut. Ambil suara Grut. Apa Grut itu? Ternyata 1, 2, 3 Garuda Pancasila. Aduh, susah Garuda Pancasila. Oh, ada lagi Bu lagu asik, Bu. Ayo lagu asik siapa? Maju. Ternyata dangdut. Asik kuntum bunga. Aku seneng beliau ketawarnya banget itu. Ya. Tapi jangan marah kalau orang Madura bilang kemerdekaan Indonesia itu 16 Agustus. Jangan marah. Sabar dulu, dengerin dulu, baru marah. Jadi jangan marah ketika masih babak penyisian. Hidup ini kan babak penyisian. Nanti finalnya baru tahu benar salah, juara tidak juara. Sekarang udah bertengkar seperti babak final kan salah. Biarin aja, ada macam-macam. Wong ini masih babak penyisian kok. Nah, orang Madura bilang 16 Agustus tahun 45. Joh, gimana? Kan menyinggung perasaan Dandim tuh itu. Besoknya hari kemerdekaan. Double saya bilang, arek kurang ajar. Nah, kalau Anda terlalu cepat marah, Anda gampang bertengkar. Dengerin dulu baik-baik, maksudnya gimana toh sebenarnya, dilihat dulu. Makanya mulut itu jangan langsung terbuka sebelum melalui otak atau hati, kan begitu kan?
baru mulutnya ambil keputusan setelah matang di hati dan matang di pikiran, ojo langsung ceplok gitu ya. Oke, jadi sekarang kita belajar ini. Kalau tadi kita pakai selawat, ya bukan, kita nggak semuanya Islam. Itu teman-teman yang Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kebatinan, Konghucu, dan saya tolong jangan merasa terancam. Kalau kita bersolawat, kita baca Quran, itu sebenarnya adalah janji bahwa kita akan mengelola kebersamaan semua umat manusia ini dalam rahmatan lil alamin. Jangan merasa terancam, ya. Dan Anda juga jangan qiraat dengan mengancam orang lain. Kadang-kadang ada qori yang dibaca bukan Quran, yang dia lakukan adalah memamerkan betapa bagusnya suaranya dan betapa panjangnya nafasnya. Kan gitu kadang-kadang. Jadi kalau qiraat kan agak wajahnya agak kereng gitu loh. Alif Lam Mim. Terusnya. Awas kalau enggak kagum, itu kan, awas kalau enggak memuji saya, kan gitu. Ada yang gitu. Jadi insya Allah di Tangsel enggak ada. Ya, baca Quran itu membaca ayat Allah, bukan mengekspresikan suara Anda. Suara Anda itu efek saja dari keharusan membaca Al-Quran. Dia alat saja, bukan artisnya adalah suara Anda dan hebatnya nafas Anda. Artisnya atau substansinya adalah keindahan Al-Quran, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang agamanya tidak Islam, tolong merasa nyaman di sini, karena kalau mayoritasnya Islam, insya Allah Indonesia aman, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Tidak masalah kok sama kita itu, tidak ada masalah semuanya. Asal jangan nyuri, jangan menghina, dan jangan membunuh. Cuma 3 itu dok. Halangan hidup itu cuma 3: mencuri, menghina, membunuh. That's all. Itu menurut Rasulullah rumusannya sangat sederhana, 3 itu. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, sekarang kita belajar kecerdasan. Anda tahu sholawat ya? Sholawat yang paling Anda kenal dan paling dihafalkan masyarakat apa? Sholawat Badar. Bunyinya sholatullah, salamullah, ala rasulillah. Sekarang ini kita tarik hadiah dari Bu Wali Kota. Siapa pencipta sholawat Badar? Ayo angkat tangan. Yang sudah dapat hadiah tidak boleh ngacung. Ya. Tolong mikrofonnya supaya semua mendengar. Ya, Mam, tolong Mam. Ya, Haji Ali Mansur Siddiq. Ya. Haji Ali Mansur Siddiq. Dari mana beliau? Dari Banyuwangi aslinya. Oke. Tahun berapa? Tahun 196 berapa itu? 62. Oke. Bu, hadiahnya banyak ini Bu, karena pengetahuan ini presiden pun tidak tahu itu, ketua MUI pun belum tahu itu tadi, bahwa sholawat Badar itu tidak diciptakan di luar Indonesia. Kalau sholawat Nariyah tadi itu ciptaan orang Aljazair yang datang ke Madinah ketika Rasulullah masih ada. Kemudian orang Maroko menyukainya, menyebutnya sholawat Nariyah. Bukan tadi ya. Yang sholawat Nariyah itu yang induk Rasulullah masih ada. Kalau yang biasa Anda lantunkan misalnya apa? Kalau misalnya Mas Haddad Alwi misalnya, kan ada yang Sidenan Nabi, Sidenan gitu ya. Salatun minallah wa alfasalam. Itu apa itu? Burdah, ciptaan Syekh Imam Bushiri dari Alexandria atau Iskandaria, Mesir Utara dekat Israel. Kalau Assalamu alaika zainal anbiya'i, itu apa? Al-Barjanji, dari Syekh Al-Barjanji. Jadi sholawat itu macam-macam banyak. Anda sudah tahu tujuannya. Sholawat itu supaya kita mendapat kemudahan dari Allah, karena Anda menyatakan cinta kepada kekasihnya Allah. Itu cinta segitiga namanya. Kalau Anda berdoa kepada Allah tanpa menyebut dan mencintai Muhammad, Allah juga kurang tertarik. Gitu loh. Tapi kalau Anda membawa nama Rasulullah, berdoa kepada Allah, maka Allah terfeta kompli, dalam tanda petik nggak bisa nggak mengabulkan. Makanya tidak ada sholawat tanpa dimulai dengan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Gitu ya Mas Yana.
Selawat Badar ini orang Mesir mulai tahu, orang Syria mulai tahu. Tapi dulu tidak ada yang tahu, karena ini lahir dari Banyuwangi. Beliau dalam mimpi ditemui oleh Rasulullah, diajarin selawat itu Rasulullah untuk menghormati pahlawan perang Badar. Kalau ada waktu nanti saya ceritakan pernik-perniknya yang luar biasa dahsyat. Tapi sekarang gini, selawat Badar ini Mas, kalau pakai ukuran musik ini berapa per berapa? Berapa per berapa itu? Berapa Mas Cicit? 4/4. Bingung ya? Apa 4/4 itu? 4/4 berarti 1 ya toh? Jadi musik itu ada ketukan itu 4 dari sholatullah, salamullah ala toha rasulullah, itu 4/4. Kalau 3/4 apa contohnya? Coba jalan di depan. Mas, ini lampunya mengganggu Anda? Enggak? Oke, kalau begitu lampunya tidak usah bergerak-gerak, anu aja, terang benderang aja, bisa-bisanya. Mohon izin ya. Oke. Karena mereka ingin melihat wajah wali kotanya secara jelas. Kalau digini-giniin terganggu mereka. Terima kasih ya teman-teman dari lighting, jangan marah. Ini pokoknya kita mengabdi kepada semua yang di depan. Bu, kita untuk mereka, bukan mereka untuk kita ya Bu ya. Pokoknya kita turutin mereka asal baik di mata Allah. Kita turutin aja mereka. Karena miskin-miskin Bu. Seneng hati ini loh. Loh, kemiskinan aja bikin gembira. Oke, teman-teman sekalian, ada fakta-fakta sederhana yang mungkin kita jarang perhatikan. Misalnya nama Muhammad. Nama Muhammad itu secara estetik, bunyi, dan ekspresi lidah itu sangat disukai di dunia barat. Jadi di Inggris itu nama Muhammad itu paling banyak dipakai. Paling banyak dipakai. Apa sebagai nama awal, nama tengah, atau nama akhir? Muhammad. Ya. Muhammad Ali, dimulai dari Muhammad Ali dulu. Anda tahu Habib Nur Muhammad. Kalau di Rusia Habib Nur Magomedov. Tapi sama Muhammad juga. Ya ada Muhammad itu kalau di Jawa Timur Mukamat. Terus ada Mat Pelor di Jawa Tawi ya, Mat Soto, Mat Bengkel, gitu, Mat Solar, itu enggak? Itu dari Muhammad semua. Jadi Muhammad ini nama yang paling banyak dipakai di seluruh dunia, gitu ya. Mehmet itu dari Muhammad, apalagi Mas? Mamat dari Muhammad juga. Jadi Muhammad ini nama yang paling banyak dipakai. Nah, selawat Badar adalah selawat yang paling banyak lagunya. Syairnya selawat Badar, tapi lagunya paling banyak. Paling banyak. Nah, teman-teman sekalian, ini coba selawat Badar Sunda pertama. Ini kita menghormati, ini kan di tanah Sunda nih Bu ya, Betawi ya. Oh, nek selawat Badar Betawi ada enggak? Jadi ini Sunda dan Betawi lah ya, Sunda campur ya. Ini yang kita lupa itu kok nggak ada ya selawat Badar lagu Betawi. Yuk kita nonton ondel-ondel, sholatullah, nggak enak juga. Nanti kita cari bareng-bareng ya. Salamullah, loh, ala toha rasulillah lah. Nanti kita cari bareng-bareng ya. Oke, sekarang coba kita mengenali dulu, kemudian mencerdasi habis itu. Sekarang yang Sunda dulu aja, tapi bareng-bareng Mas. Anda langsung bisa insya Allah. Karena kebaikan dan kita akrab dengan Allah, dengan Rasulullah, Anda semua dicerdaskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau Anda cerdas berselawat, besok usaha Anda, dagang Anda, warung Anda, Gojek Anda, Grab Anda, apapun kerjaan Anda dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang sudah punya istri tidak punya kecerdasan lagi untuk mencari wanita yang lain. Amin ya Allah. Yang jomblo sangat cerdas. Sampai banyak wanita saking bingungnya nggak kawin-kawin akhirnya. Jadi orang Sunda menikmati, dan kalimat ini bisa dipakai di mana-mana aja. Maka Islam itu tidak usah dicemaskan, tidak usah takut-takut Islam diapa-apain, biarin aja, tidak masalah. Tenang aja lah. Tidak usah 212 banget lah. Tidak apa-apa juga, bagus juga, saya nggak masalah juga. Cuman
Jangan menunjukkan kecemasan yang berlebihan terhadap nasib Islam. Islam itu milik Allah. Tenang aja lah, Quran milik Allah. Allah penjaga, tenang aja. Yang penting Anda jadi orang yang benar-benar Qurani, Anda menjadi orang yang benar-benar Islami, udah gitu aja. Selebihnya jangan khawatir. Islam itu tidak ada organisasinya, nggak ada sponsornya, nggak ada perusahaannya, terus tumbuh. Masjid di mana-mana terus. Di mana-mana katanya. Sekarang Polres itu semua punya grup qasidah. Jadi saya sama Kiai Kanjeng itu di sini polwan itu sak juara terbangan. Coba. Kadang bareng ya grup marawis. Jadi Islam itu tidak bisa dihalangi, tenang aja. Islam tidak ingin mengancam siapa-siapa. Islam itu ingin menyejahterakan semua manusia. Perkara mereka masuk Islam atau tidak Islam, itu Anda tidak usah kejar-kejar. Anda berbuat baik aja. Itulah Islam. Nanti Allah yang akan mengislamkan mereka kalau Allah menghendaki. Karena rumusnya Allah jelas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun, secinta apapun kamu kepadanya. Allah yang memberinya petunjuk sesuai dengan kehendaknya. Jadi Anda yang penting tunjukkan Islammu untuk menggembirakan orang lain, mengamankan orang lain, dan menyejahterakan orang lain. Gitu loh, tidak usah cemas-cemas amat. Meskipun Islam itu tidak bisa dihalangi di Amerika, di muas Islam berkembang tidak karu-karuan meskipun bertengkar sendiri terus. Wah, ada yang congklang, ada yang jenggot, ada yang cadar, ada yang kalau sholat dipel, ada yang macam-macam deh Mas ya, macam-macam. Ada yang kalau tidak pakai jenggot masuk neraka. Nah, ada juga, saya semua itu tidak masalah, saya gembira-gembira aja. Semua itu tak anggap ya Allah lucunya hidup ini kan begitu. Soalnya Anda tahu nggak, kalau Anda harus jenggoten, nanti pilotnya siapa? Kalau mau naik haji. Karena pilot itu dilarang jenggoten. Anda nggak tahu ya? Pilot itu ada aturan resmi tidak boleh berjenggot. Sebab dia suatu saat harus pakai masker. Kalau dia pakai jenggot, maskernya nggak tertutup rapat. Dia bisa pingsan, seluruh penumpang akan meninggal. Maka syarat pilot adalah tidak boleh berjenggot. Nah kalau Anda semua jenggoten, pilotnya siapa? Anda jadi naik haji, Anda jalan kaki. Lewat Sri Lanka, lewat India, kan tidak mungkin. Jadi segala sesuatu dipikirkan mateng-mateng. Karena kalau sesuatu itu darurat, tidak ada masalah. Boleh tidak sholat wudhunya pakai debu? Boleh, kalau memang tidak ada air kan begitu. Boleh tidak makan babi? Boleh kalau tidak ada yang lainnya. Kalau tidak ada apa-apa, hanya ada babi, kalau tidak dimakan Anda mati, Anda boleh makan babi. Jadi babi haram apa tidak? Nanti dulu kan gitu kan? Nanti dulu pada posisi apa? Dan babi itu sendiri haram apa halal? Hanya haram kalau tapi kalau cuma dipeluk-peluk, ya silakan memeluk babi. Gitu Mas ya, maksud saya cuma proporsi hukum, semua harus ada ya duru ala illatihim, kembali ke konteksnya. Kan teman-teman ini saya latih untuk berpikir komprehensif Bu, ini sholat subuh itu haram loh, ngerti enggak? Jam berapa sekarang? Jam 11 toh, ayo sholat subuh. Haram, wajib nanti jam 4:30 itu. Nah, kalau sekarang, nah, jadi Anda sholat subuh haram, wah yang dengar marah, kok haram? Loh lah jam 11 ya. Iya, makanya jangan suka marah toh ya, dilihat-lihat dulu, dipikirkan dulu. Kemarin Kiai Muzamil adzan Isya jam 11 malam. Seorang sekampung datang, ini maksudnya nih, aliran sesat ini. Adzan Isya kok jam 11 malam? Terus Kiai Muzamil jawab, lah tadi saya pas masuk Isya saya adzan tidak ada yang datang. Sekarang saya adzan jam 11 sama semua pada datang tapi tidak untuk sholat tapi untuk marah. Kan gitu masyarakat, mulane lah. Ayo kita belajar dewasa. Mudah-mudahan Tangsel ini dengan cita-citanya untuk menjadi kota metropolitan yang cerdas, religius dan modern tercapai. Nah pedomannya Bu, pedomannya adalah Madinah, nanti kita omongkan. Madinah itu, apa artinya Madinah? Artinya Madinah adalah kota, jadi ada Madinatu Mekah, Madinatu Tangerang, Madinatu Jogja. Madinah itu artinya bukan nama kota, dia itu kota. Jadi semua kota itu Madinah, bahasa Arabnya kota adalah Madinah. Jadi masyarakat Madaniyah adalah masyarakat perkotaan, sebenarnya begitu. Nah Rasulullah adalah ahli master plan perkotaan, Anda tahu.
Contohnya aja begitu hijrah ke sana, yang ditata Rasulullah pertama adalah formasi sosialnya, Muhajirin dan Ansor diformasikan, kemudian kesejahteraannya pertama yang dilakukan adalah menentukan mencari titik-titik sumber air, betul enggak? Yang kedua pertanian, yang ketiga baru perdagangan dan kebudayaan. Nah, kalau pertanian dan pertanian dan perdagangan mereka kerjasama dengan sejumlah orang Yahudi untuk saling workshop, untuk saling ngasih tahu. Kalau kebudayaan dan kesenian mereka menyewa atau meng-hire orang-orang Persia untuk mengajari nulis, lagu dan seterusnya. Jadi ketika pertama mereka belum punya lagu. Tola al-Badru alaina itu belum ada lagunya. Kita sendiri aja yang ngarang. Tola al-Badru alaina. Dulu kan Tola al-Badru alaina, rap waktu itu. Tola al-Badru alaina minta niyatil wada, gitu Mas. Lu tidak percaya? Rap waktu itu. Kan nggak ada yang bisa membuktikan bahwa enggak toh. Ya saya jangan disuruh membuktikan bahwa iya. Tapi saya bergembira kalau wah itu rap, mesti itu rap itu. Di Sunda rapnya apa Mas? Betawi. Kalau Jawa kan, kalau saya tempat di desa saya kan gitu. Dayo Joko pendel, dela, lo ayo, lo pes mambu ayo, buka teh, nong ayo, nong kosabrang ayo, berangkat kaji ayo, Cimatro Joko pendel, dela, lo ayo, lo, terus muter ndak habis-habis. Di Betawi mesti ada loh Mas. Di Sunda ada, kalau ada dapat hadiah. Tadi beliau sudah dapat hadiah dari wali kota, antum ya. Tagih ya, kalau belum dikasih ya. Oke. Sekarang hadiah berikutnya adalah kalau ada di Betawi atau Sunda, rap tradisional seperti itu. Ada Mas yang hafal Mas. Gimana kita mau jadi kota metropolitan kalau tidak bisa menghargai kearifan lokal? Kan kita Bu ya. Oke. Ayo ada yang bisa, ayo Mas. Silakan. Kanan. Mana? Ya, maju Mas. Sip. Betawi apa Sunda Mas? Sunda, sip. Naik. Ya. Naik. Cing ciripit tulang bajing kacapitku bulu pare memencosnya. Jangan tergesa-gesa Mas. Jadi pakai gini, kalau baca Quran kan ada dua jenis, qiraah atau tilawah dan murattal. Ya Mas, Anda pakai tempo yang Anda tenang, jangan usah tergesa-gesa. Nanani gitu. Ciripit tulang bajing kacapitku bulu pare memencosna. Ini ibu ini malah apa? Segitu doang Bu. Dilanjutin sama Ibu. Udah letih kacapitku nu galede taya sebeuna gitu. Udah gitu doang. Gitu doang. Kata beliau ada banyak versi dan semakin banyak semakin oke, enggak ada masalah, versi-versi macam-macam. Nyun saya buka tadi kan kalau Jawa kukuruyuk, Madura kukurunuk, Sunda kongkorongkong, saya tanya yang benar yang mana? Yang benar ayamnya. Jadi orang Sunda enggak usah bertengkar sama orang Jawa hanya karena bunyi yang kalian tirukan. Itu kan cuma kalian menirukan, itu namanya tafsir. Jadi antar tafsir tidak boleh saling bertengkar. Sebab yang benar Qur'annya. Mari kita ke Qur'an aja, jangan ke tafsirnya terlalu fanatikan gitu enggak? Betul enggak? NU Muhammadiyah hasil tafsir, tapi yang benar yang mana? Qur'annya. Itu kadang NU ada benernya, ada salahnya, Muhammadiyah dan lain-lain juga begitu. Jadi kita jangan berpedoman pada tafsirnya. Meskipun itu penting, tapi tetap kembali kepada Al-Qur'annya gitu ya. Oke Bu, katanya ada banyak versi. Kita dengarkan versi yang diketahui oleh Bu Airin. Baik, terima kasih Cak Nun. Itu ada bapak saya yang ngajarin saya. Mudah-mudahan saya nggak lupa-lupa ingat. Yuk bareng-bareng yuk. Ya. Jadi grogi saya. Sama, saya juga nggak bisa nyanyi. Biasanya disposisi Pak Wakil, Pak Cak. Yuk, 1, 2, 3. Cing ciripit tulang bajing kacapitku bulu pare memencosna. Jol padalang mawa wayang jek nong. Itu saya.
yang diajarinnya. Bener nggak? Ah. Oh ya ya ya. Oke. Berarti Mas, dalam hidup itu ya, kalau ngomong Bhinneka Tunggal Ika, ada bermacam-macam, tapi dia tetap harus harmonis satu sama lain, betul enggak? Betul enggak? Coba sekarang kita belajar cerdas, belajar disiplin ya. Kalau sudah, apa Mas judulnya Mas? Cing ciri cipit. Kalau cing ciripit harus konsisten istiqomah cing ciripit. Ada apapun lainnya kita tidak terpengaruh. Tetap kalau wali kota, ada apapun kita terpengaruh. Tetap dengan tugasnya. Yang po ami-ami. Coba sekarang, coba sampean cing ciripit berdua, sampean po ami-ami bareng. Mas. Ciripit tulang bajing, kacapit, bulu pare, memen cosna. Jol padalang mawa bayang, cek no. Ciripit tulang bajing, kacapit, bulu pare, memen cosna. Jol padalang mawa wayang, cek no. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Teman-teman sekalian, kita jangan terlalu muluk-muluk mengandalkan pinter-pinter. Gini aja gembira dan cerdas kok. Iya tak? Ya toh? Coba cari seluruh wali kota seluruh dunia yang pernah kayak gini tadi. Hanya di Tangerang Selatan. Betul, tepuk tangan untuk beliau. Sekarang kita resmikan. Coba Bhinneka Tunggal Ikanya. Mas Doni sama Mas ini tolong. Kita bagi 3. Coba kita cek Bhinneka Tunggal Ika bener enggak. Nanti musuhan kayak yang di Jakarta. Enggak usah ya. Kita di sini tidak terpengaruh. Tangsel adalah Tangsel, ada apapun Tangsel tetap Tangsel dengan kerukunannya, kecerdasannya, religiusnya, dan semuanya. Kita istiqomah.